Selain memiliki karakter-karakter unik, keunggulan sinetron Tukang Bubur Naik Haji tentu saja pada jalinan kisahnya, termasuk jalinan cinta yang penuh perjuangan. Misalnya saja, jalan cinta yang harus dilewati Robby dan Rumana. Mereka harus berhadapan dengan Haji Muhyiddin yang bukan hanya menyebalkan, namun sering bertabiat semena-mena, bahkan kepada menantunya sendiri. Ya, anak dan menantu memang ya kasihan juga sih. Kalau saya hina-hina tuh kasihan. Tapi mau bilang apa ya? Kita tuntut sekarang kita mainkan supaya tertarik orang kan? Enggak, Abah sama di sinetron sama yang aslinya beda banget jauh. Kalau di yang realnya ya santai aja seperti anak sama bapak. Tapi kalau dalam memang sih sinetronnya makan hati. Makan hati, memang diinjak-injak terus. Dihina-hina lah pokoknya. Nah, satu si Robby itu bukan orang kaya, kedua anak yatim piatu, ketiga Bukan anak kurang tukang bubur. anak keturunan tukang bubur. Jadi dihabisin terus. Yang penting apapun yang dilakukan sama Robby pasti selalu salah, nggak pernah bener. Ya mau gimana lagi, udah ya terima aja padanya kondisi abahnya. Terus memang ya udah, Robby juga sebenarnya udah tahu abahnya seperti apa. Ya yang Robby lakuin sih tidak membalas. Robby itu tidak membalas Haji Muhyiddin sama sekali. Dia itu malah mendoakan. Robby itu kesannya lebih mengalah. Walaupun dia lebih muda daripada Pak Haji Muhyiddin, dia lebih mengalah gitu. Terus ya memang juga kondisinya dia kan orang yang sebenarnya walaupun nggak terlalu kelihatan religius, tapi sebenarnya dia paham tentang agama. Suami yang terlalu sabar kayaknya, nggak pernah ngelawan abahnya. Robby dan Rumana yang diperankan dengan baik oleh Citra Kirana dan Andi Arsil tentu saja menggambar perjuangan cinta yang indah. Tapi benarkah tidak hanya di dalam peran, hari-hari mereka juga berhias cinta yang tersembunyi? Akankah kebersamaan mereka sebagai Robby dan Rumana menjadi nyata di kehidupan sesungguhnya sebagai sepasang kekasih? Mungkin udah terlalu terbawa sinetron kali ya, karena kan mungkin aku di situ perannya sebagai suami istri kan, jadi benar-benar harus deket banget, chemistry-nya juga harus dapat gitu. Dan take juga bareng terus. Ya mungkin orang seneng kali ngeliatnya. Saat take ya, aku bukan Citra gitu, maksudnya ya Rumana gitu. Jadi aku benar-benar harus mencintai suami aku banget gitu lah. Kalau bicara seandainya atau kemungkinan kedepannya seperti apa, kan masih misteri. Kita juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Cuman banyak banget yang di dunia maya, terus orang yang kalau ketemu sama saya, kalau jalan terus misalkan di Facebook atau di Twitter atau ada yang ketemu jadi, wah ini ya kenapa nggak nikah aja sih, kenapa nggak pacaran aja, kenapa gini segala macam. Saya ya bingung juga jawabnya ya, maksudnya bingungnya walau alam gitu, siapa yang tahu ke depan seperti apa gitu kan. Ya posisinya kan sekarang ini aja, kita nggak terlalu seperti yang kayak wah begini harus begini, nggak harus bilang harus pacaran gitu. Cinlok sih, cinta lokasi, tapi cinta sama lokasi syuting tiap hari datang ke sini. Berbulan-bulan bahkan hampir setahun. Jadi nggak tahu satu sama lainnya tuh udah saling mengenal sifatnya masing-masing. Udah kayak keluarga semua udah. Kalau satu nggak syuting dia saya tanya kemana dia. Padahal dia di tim 3 kan. Karena nggak jumpa sama saya, gimana nih? Tuh begitu. Tapi menantunya nggak pernah ditanyain. Nggak, saya tanya juga kalau anak saya datang, menantu saya nggak ada, Robby mana? Kelihatan. Iya. Kalau anak saya ada, si Robby nggak ada, saya tanya juga, Robby mana? Nggak tahu bah kemana? Ya, rupanya di tim lain. Nah begitu, itu tanya terus dua-dua kita tanya. Nah kalau nggak ada dua-dua bengong saya. Udah bengong penyakit saya datang. Karena kesepian mau marah aja. Ya udah saya udah sewot aja tuh dah. Kalau udah take aja, ntar dulu. Pernah suatu ketika mereka kan udah rumah tangga pindah tempat mamanya. Wah itu saya tiap hari marah terus kesel aja saya. Sampai dia pun kalau jumpa, lu kenapa di sono, sini aja loh. Perjalanan cinta antara Robby dan Rumana yang penuh perjuangan adalah bumbu sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Namun penyedap yang tak kalah mantap adalah cinta tak terbalas milik Mak Nok kepada Haji Muhyiddin. Cinta mati Mak Nok seolah bertepuk sebelah tangan karena Pak Haji Muhyiddin memiliki idaman lain. Emang aku suka, gimana dong ya? Emang Abah itu orangnya cuek ya. Terus memang kalau ngomongan sakit banget, pedes banget. Tapi
Sampai aku yang selalu, ih abah kunaon sih sama Umi teh ngomongnya gitu. Aku kejar terus Muhyiddin sampai dapat. Walaupun siapapun saingan aku. Iya, termasuk Riyama. Mudah-mudahan endingnya dapat. Serunya sinetron unggulan Tukang Bubur Naik Haji hingga akhirnya diganjar 2 piala terfavorit juga terjadi pada Indigo Production. 2 programnya yakni Jodohku, Anang Ashanty dan Infotainment Silet juga mendapat piala di ajang bergengsi Panasonic Gobel Awards sebagai yang terfavorit. Bahkan Silet hingga 7 kali berturut-turut. Inilah bukti pencapaian tertinggi insan pertelevisian Indonesia. Jodohku Anang Ashanty menang di kategorinya, Silet menang di kategorinya, fakta mengatakan memang dia yang terbanyak meraih suara di kategori tersebut. Saya sudah lupa, Silet itu udah berapa kali menang ya? 6 kali, 7 kali menang. Berarti dia menciptakan rekor baru, karena sebelumnya ada yang 5 kali menang, 6 kali menang. Saya, Maman Suherman, salah seorang penggagas ajang Panasonic Gobel Awards yang juga membidangi acara dan menjadi bagian dari tim verifikasi, mengucapkan selamat atas keberhasilan Silet menjadi yang terfavorit untuk 7 kali berturut-turut, dan juga untuk tayangan Jodohku Anang Ashanty. Selamat. Meraih gelar juara dunia tak terkalahkan. The Dragon siap mempertahankan gelar juara. Chris John versus Satoshi Hosorio merebut gelar IBO Featherweight Champion. Daud Jordan versus Simpriwe Fonseca. Minggu ini tetap selalu gede bagus. X Factor menurut lu tuh kayak gimana? X Factor menurut gua itu bukan lomba menyanyi. Memang dibutuhkan suara yang bagus, tapi tidak hanya itu. Kamu mau nggak mau memang memiliki X Factor yang kita cari. Beb, jangan seneng dulu. Iya, brother. Ini Pemirsa, 2 petinju terbaik tanah air, Chris the Dragon John dan Daud Chino Yordan, kini sedang giat berlatih untuk mempertahankan gelar mereka. Akankah mereka kembali bisa mengalahkan lawan-lawannya dari Jepang dan Afrika Selatan? Tunggu kejutannya hanya di RCTI. Lalu pemirsa, siapakah di antara 3 finalis Idola Cilik yang berhasil masuk ke babak Grand Final? Saksikan pentas Idola Cilik babak 3 besar, Sabtu 6 April 2013 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari, hanya di RCTI.